Uriani Tuhatta dihita salukna ruas ni hakawi peciminong ditikyon hita pertanyaan rumah tangga dan sektor sada satu sektor sapulonom asa tamulai ma pertanyaan ngata asa martanyang nahohom hita di bagasan rohat tabi. Amin. Marid di Mehita San Bukete nomor 574 ayat sada saat rodi ayat 2. Puji ma Dewata Nani Nado puji Dewata Nungase Sadu Sami Malum Dohrami Puji ma Dewata Nani Nado puji Dewata. Walaupun Tuhani hati aku dengan wasanai saya rahon denganmu rotusi walaupun Tuhani hati aku dengan wasanai. Merhite-hite gorni de batama do gorni anak na Tuhan Yesus Kristus do gorni torti perbadia na tumapalangit do tanon. Amin. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah ida ma au apala au sendiri uso-uso sogot di biru-biruku jala lunaku na sida songon pangalului ni parmahan di punguan naganuk hari uju di tonga-tonga ni biru-biru na akka namapari ibana suang songoniau mangalului biru-biruku sogot. Amin. Martangyang mahita ale Tuhan debata pergogonas suatu dosan sailehon jala batu bumadihami haporseon nasitok tabay mahaporsyon nami ganuk ari asalam tugu lehon madihami holong ni roha nasamat pangasi asa holong roha nami diho dohot di dongan nami jolma lehot dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha kami mabahen longon ni rohami say uloy mapangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji matuhatta maridi tesan bukit nomor 404 ayat 2. Masuru nabo
ni debata patujolo ni jamita di hita tersurat me di Lukas biduonop memukka mesian ayat 30 saat rudi ayat 42 tajahama marsik kasorit jala dihata odo nang upamotu nasida tung tertoguna do nama pitung ma dongan nama pitung di dalan darap tergodung ma nasida duasa Dada sumurung sisian guruna, nang sundenggan do ganuk, molodeson guruna. ahama pola pabereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni runganmu ia nasatiang na di matami dang di atoyho Tung dohononmu matu dengan mi, wah, upat majolos silbak-silbak na di matami, anggia, apena satiang na di matami, dang di idaho. Ho pangasti, jumolo maupat tiangi sian matami. Dungpei, asa pikironmu, manambeha pangupatmu, di silbak-silbak na di mata ni donganmu. ima sahatna mertua ma akana tumangihon hata ni debata jala no piopsa amin Teuduti mariti medesen bukit di nomor 25 ayat sada Hatami ale Tuhanku, hartana baik, sai pai hati rohaku, adang sohoti opi, lalu sobesi tiopan, ratana badiai, wahana mahajaha, iha perseyani. tabekima tangyang pengodianon Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan, terlebih-lebih di masa pandemik virus corona ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami, Engkau berkati kami dalam kesehatan kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah pertangyangan rumah tangga kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah pertangyangan ini Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga mereka Tuhan, anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka Tuhan. Engkau berkati di dalam masa tumbuh kembangnya Tuhan. Kiranya anak-anak tersebut mampu berkembang secara jasmani dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan rohani anak-anak tersebut Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak tersebut Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang hormat terhadap orang tuanya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat studi daripada anak-anak tersebut Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dalam studi mereka Tuhan. Kiranya anak-anak tersebut menjadi anak yang pintar Tuhan, anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa, terlebih-lebih bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang hari ini tidak bisa mengikuti ibadah Tuhan. Apapun yang menjadi alasan dan kendala mereka Tuhan, kiranya Engkau yang menghampiri mereka Tuhan.
Jika jemaat-Mu tersebut dalam keadaan sakit, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan obat serta para medis yang baik, Tuhan, sehingga jemaat-Mu tersebut, Tuhan, di hari-hari mendatang bisa mengikuti ibadah pertanggungan kami ini, Tuhan. Dan jika jemaat-Mu memiliki alasan lain yang tidak dapat kami sebut pada satu persatu, Tuhan, kiranya Engkau juga yang membukakan hati dan pintu hati mereka, Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, terhadap jemaat-Mu ya Tuhan, yang secara langsung terimbas, Tuhan, terhadap pandemik virus corona, Tuhan. Jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, kiranya juga Engkau yang menghampiri mereka, Tuhan. Engkau tunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka, Tuhan, agar mereka keluar, Tuhan, dari bahaya ataupun kesulitan akibat daripada virus corona ini, Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa, Tuhan, buat gereja-Mu, AKBP Cibinong, Tuhan, di mana Engkau tahu, Tuhan, pada saat ini, Tuhan, kami sedang melaksanakan proses pembangunan gereja kami ini, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, mungkin di akhir-akhir ini, Tuhan, kami menjalani proses pembangunan, Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan segala pergumulan hidup, pergumulan jemaat kami, Tuhan, di dalam membangun gereja kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau beri kesatuan hati dan pikiran jemaat ini, Tuhan, agar kami semua mau bergotong royong, Tuhan, bahu-membahu, mensukseskan pembangunan gereja kami ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pendeta, Tuhan, yang melayani di gereja KBP Cibinong ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dalam kesehatan mereka. Engkau berkati juga rumah tangga mereka. Anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka, Tuhan, juga Engkau berkati. Engkau beri kesehatan selalu, Tuhan. Untuk semua para hadu, Tuhan, Engkau juga yang berkati mereka. Berkati dalam semua usaha dan pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka, Tuhan. Kiranya rumah tangga mereka ada damai sejahtera. Tuhan Yesus, di masa pandemik virus corona ini, Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mendengar dan melihat, Tuhan, masih banyak korban yang jatuh akibat pandemik virus corona ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat pemimpin negara kami, Tuhan, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijakan, Tuhan, kebijaksanaan yang ada daripada-Mu saja, Tuhan, agar dengan kebijakan yang mereka lakukan, Tuhan, bangsa kami ini dapat keluar dari virus corona ini, Tuhan, sehingga kami dapat membangun, Tuhan, roda perekonomian kembali dengan baik, Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang sejahtera, Tuhan. Kami juga tak lupa, Tuhan, berdoa untuk para medis yang menangani khususnya pasien-pasien virus corona, Tuhan. Kiranya Engkau berkati tubuh mereka, Tuhan. Engkau beri kesehatan dan imunitas yang baik melalui makanan, melalui vitamin, dan seluruh daya upaya yang mereka lakukan, Tuhan. Karena Engkau tahu, Tuhan, mereka adalah garda terdepan di dalam pemberantasan virus corona ini, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, Engkau sehatkan tubuh mereka, agar dengan pengetahuan yang mereka miliki, Tuhan, virus corona ini dapat kami berantas di negeri kami ini, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu. Dan berkati kami juga jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, yang mendengar, agar firman-Mu itu menjadi firman yang hidup di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami dapat menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di atas itu semua, hapuskanlah dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sen bukede nomor 747 ayat 2. Aku ingin mau Tuhan, narade
jualak ladau siana rodina satu mandaho mubagabe pangoloy diho. Asini rohama dihamu dohot dame siat dibata mata dohot yang anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian pabdi perbadia. Amin. Oras ma dihita saduhna ruas ni huria hakwe pitibinong nadong di sektor sada satu sektor saplonom. Anggiat ma di bagasan hai pason do lasni rohaita saduhna diramoti tuhata. Hatani debata dihita di pertanyaan bornginon tersurat di buku Poda bidu 4 ayat 1 ayat 3. Anang di bahasa Indonesia Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Itulah firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, terutama anak-anak kami di rumah yang masih sedang berjuang menempuh pendidikan. Saya sangat bergembira dapat berbicara dengan kita pada hari ini, membicarakan firman Tuhan. Dari firman Tuhan, saya mengajak kita berpikir dengan satu topik, bagaimana membangun generasi yang unggul. Unggul dalam pengertian seperti dalam ayat 9 tadi dikatakan, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Bunga kan menunjuk satu keindahan, berarti orang melihat kita sebagai orang yang berhasil. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Mahkota hanya diberikan kepada sang juara. Jadi berarti bagaimana supaya anak-anak kita ini nanti dapat memperoleh mahkota yang indah. Itu semua merupakan cita-cita dari penulis Amsal ini. Dia mengharapkan bagaimana anaknya kelak dapat menjadi anak yang unggul, generasi yang maju. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pernah saya bertemu dengan seorang bapak di satu gereja, bukan di gereja Cibinong ini. Beliau setelah latihan kor, kami berbincang-bincang. Dengan bangga bapak ini mengatakan, Pak Pendeta, itu jenderal siapa itu? Itu dulu teman saya satu SMA. Kami adalah kawan akrab, teman dekat, dan satu bangku di sekolah. Nah,
Dengan bangga Bapak ini menceritakan persahabatannya dengan seorang pejabat di negara ini. Kenapa dia menceritakan itu? Saya yakin dia ingin juga dihormati bahwa dia pernah berteman dengan seorang orang yang hebat, seorang jenderal. Dengan serius saya mengikuti terus cerita Bapak itu. Dan kemudian di akhir cerita, entah kenapa ini, saya bertanya ke Bapak itu kembali begini. Kalau Bapak itu jenderal, sekarang Bapak apa pangkatnya? Saya bilang, Pak Pendeta ini enggak nak juga ini katanya. Saya bercerita tentang jenderal, kok malah saya yang ditanya. Saya ini hanya manusia yang gagal katanya. Kenapa gagal? Dengan cemberut mukanya menceritakan bahwa di rumah juga dia tidak dihargai oleh anak-anaknya. Kemudian saya berpikir begini, kenapa Bapak bangga dengan teman Bapak yang jenderal? Padahal Bapak sendiri bukan jenderal. Bahkan anak Bapak sendiri tidak menghargai Bapak. Saya bilang begitu. Ini dapat ditanami. Soboton. Susah doang Amerikon. Bagaimana dengan anak-anak Bapak sekarang? Saya bilang. Ya itulah. Karena mereka tidak menghormati Bapaknya, mereka juga persis sama seperti saya katanya. Jadi orang tua yang gagal menghasilkan anak-anak yang gagal. Pertanyaannya begini, persoalannya sedikit. Dan saya pikir, kenapa ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal? Padahal satu sekolah, satu guru, seilmu, sama-sama hidup di dunia ini. Saya yakin makanan jenderal itu juga tidak beda dengan makanan kita, makanan Bapak ini. Gurunya juga nggak beda, sama, persis sama, kegiatannya juga sama. Tapi kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang gagal? Ini yang mau saya renungkan dan ini yang mau saya bagikan dengan kita. Mudah-mudahan anak-anak di rumah juga bisa saling mengerti nanti supaya ke depan kita bisa makin maju. Setuju kan anak-anak AKBP Cibinong jadi orang-orang hebat, ya kan? Setuju? Pasti semuanya akan setuju. Tapi bagaimana kita memulainya? Nah, itu yang saya buat dengan topik ini. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang hebat, bukan orang yang gagal. Bagaimana kita menjadi orang yang berhasil, bukan jadi pecundang. Bukan hanya bangga bahwa kita pernah berteman dengan orang hebat, tapi kita juga harus hebat. Apa tugas orang tua supaya anak-anaknya menjadi hebat? Apa? Yang pertama, saya lihat di sini bagaimana membangun generasi yang unggul itu adalah berikan anak-anakmu lingkungan yang kondusif untuk mencari kehebatan. Atau kamu sendiri masuki sistem yang tepat. Ini sudah sering saya sebutkan ini. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Tapi bergaul dengan pedagang belacan, kita juga akan kebagian belacannya. Artinya sedikit banyak kemajuan atau keunggulan kita sangat ditopang oleh sistem atau lingkungan di mana kita berada. Ada orang yang temannya hanya pembohong, jadilah dia jadi pembohong. Ada orang yang sahabat dekatnya adalah penipu, jadilah dia jadi penipu. Tapi ada orang yang senang bergaul dengan orang-orang hebat, akhirnya dia terbawa hebat, karena cara berpikirnya juga akan terarah. Kita ini bisa dinilai orang dari
teman-teman kita, dengan siapa kita bergaul, dengan sistem apa yang kita masuki, dalam lingkungan apa yang kita dekati. Si bapak yang bercerita ke saya tadi, sebenarnya satu sekolah mereka, tapi di luar sekolah temannya bapak ini lain dengan temannya jenderal itu, lain. Jadi kepada orang tua, moloneng lomodo roham amang inang, maju geleng mi parrohahon, ise geleng dongan di geleng mi. Ise teman bicarana berdiskusina setiap hari, karena teman atau lingkungan sangat berperan penting untuk mengarahkan mau jadi apa kita. Makanya dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, yang tidak berdiri di jalan yang jahat, atau yang tidak berteman dengan para penipu. Tapi berbahagialah orang yang kebiasaan hidupnya adalah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena tidak ada penipuan dalam firman Tuhan. Kebenaran selalu dinyatakan. Jadi yang pertama sekali, berikan lingkungan yang kondusif di rumah. Amanginang, moloneng jago do geleng mi di jabu. Unang pola magudakku aturanmu. Ciptakan kondisi yang kondusif supaya dia aman, nyaman belajar di rumah, dan dia suka melatih diri. Itu unang magudakku aturanmu. Ciptakan rumah yang kondusif. Itu saja. Gudang doa amaman may kuwering do ina ulan narimengot tu keleng na lagi marsi ajar keleng na say di juwi dung di juwi ahin na so binoto ane do kon na bohado dana so nilaw maju ngapar julo ibarat ng sonang di jawu. Bahkan ada anak holan ro bapak na langsung membiar. Dede masuk kamar, bapak udah datang. Mau ngapa olah soni danak roh bapak nak mau jadi apa anak itu? Padahal anak sebagai orang ayah sebagai orang yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah supaya anak senang. Kadang taurai itu anak kota liling mulak. Ada kita pikiri puasa on lebih tenang di luar sana daripada di cebu. Kita sendiri na salah, na sota ciptahan do situasi na dinggan. Holan ibereng danahi semar badai bapak na do omak na, wah besok nang ilaw maju. Sadi habi berpikir ilaw unggul, ngaibereng bapak na do omak na rakya dum. Setuju ramu si tahe, hamak kanesono setuju ramu. So ngasing-ngasing no bereng buhi mo na padok pemesinan naruamu na ruarote. Kadang dang alani tibo jago ni sikola asa maju danak. Dang ikon na sikola na favorit daw. Orang tua bertanggung jawab ciptakan lingkungan yang kondusif. Bikin sistem yang tepat. Idong mo nga po ola seorang dana yola nama neng marcia jadi bana. Orang dibering bana bapak nasoni. Pak setiap uberi ko lomoro aku kosong ko orang hebat awin na marcia jadi bana. Ini tertuhuri nak terlalu nih. Ati. Yan malah nilai merah. Yang dapat istilah merah no ang dirapot. Mulai hera-hera nilai na sojako keleng mune. Unang terdokon sonaset kung bebenu kon na marami magulak ko na to tipian unang dokom masonon. Nah, jangan putus asa. Bapak dulu memang pernah begini nak sampai nilai segini, tapi menyadari keadaan ini saya yakin saya harus bisa maju. Makanya tahun depannya nilai saya langsung berubah menanjak. Molo songoni no tarok kodang putus asa dan lagi. Ale molo tarok do
tahun naromor sono debe ceto pinggul minin namu ba orang dapat tegem-tegem no manoni di sekolah nak sau maju mana manak kono mai pikirion baru asal lari cen jejabu. Maka usaha orang tua satu yang pertama untuk membangun generasi yang unggul, ciptakan situasi yang kondusif di rumah, dorong ibana asa jadi halak namarguna, dorong, jangan pernah remehkan atau sepelekan kemampuan anakmu walaupun pada saat ini dia kurang baik. Justru di dalam ketidakberuntungannya itu orang tua harus mampu membangkitkan gairahnya. Nah, kamu pasti bisa, dulu bapak juga pernah begini tapi bapak akhirnya bisa begini, tapi bapak harus bekerja keras, ya kamu juga harus bekerja keras. Begitu anggoi semangat medanai alain ku tardok do nggo macalu jaje beben nomor sadin namu tang nalome jubi manak kono pikiran disugut. Yang kedua, bagaimana kita membangun generasi yang unggul? Mari kita lihat dulu sistem anak-anak kita sekarang. Sebenarnya bagi setiap orang waktu itu sama, 24 jam sehari. Di sekolah sama do. Pigales nang tay sadari di sekolah guru nami. Pitu lalu. Pigales nang sadari dan marsi ajar di sekolah. Sia sarupa do sama-sama sia studi. Lai bahasa adong na jenderal, adong na gabiaha, pecundang. Ini saya lihat waktu sama, isi beda. Waktu kita sama tapi isinya beda. Di Jepang 1 hari 24 jam, di Indonesia juga 1 hari 24 jam. Tapi siapa yang lebih unggul? Tetap orang Jepang. Kenapa bisa begitu? Ternyata waktu sama, isi beda. Kenapa sebelum negara Jepang pesoni do? Adong don neselala di juluan sampai jam 2 orang, sampai jam 7. Sobo to ayat ayat sih. Katanya sih markrem. Alai adong do danahi. Hola sidong man sekolah dibantu mak na tokin manuci manang na manuci piring majagadin. Dungi terus di mana marsi ajar. Jam 10 non tetap ada ibana. Anggon asing do. Mana lepos satokin. Marwe asa to ngajom. Dungi mar Facebook muse. Dungi ngobrol ngalor ngidul do dongan. Sarupa dua waktu na sadari. Tapi cara menggunakan waktunya itu beda. Akama manuai ngop pesoni do. Orang doa maon, nah memang nang pola kari itu nasa kuiban. Alai terus berpikir, buaro banok kumangalugahon parokon. Alai orang doa ma, sekolah nami nembir, pengimar gitari, edena ngeri-ngeri, napura sakka bebe, so takrip poninna, alai sigaret naji samsu, minum nabir. Sementara lahan memang soni do mau makripon na pura sakababa alai pikiri buado sa buisugot ang wala hodaw na peting maridi so do dongan na nani waktu sama tapi isi beda. Nah ikut dorong muna do kamangak kainang asa diboto danahi menggunakan waktu nai. Adong dohala gebi juara sada ikut 100% waktu na marsi ajar. Alai adong dohala na perlumbaan na maridi lau juara sada malu halakan mamak 100% ibanu 400% latihan terus. Artinya semakin dia berusaha, kan Tuhan sudah memberikan kita bagaimana kita bisa untuk berusaha berkarya. Mimpi kita ini mau mempunyai anak-anak yang unggul, tapi kita tidak pernah mengajarkan bagaimana menggunakan waktu yang lebih.
baik daripada orang lain. Ajari tidak danai. Mau itu gihon kadongamu hoholan naneng tumol, dokom maho lagi makariju IPR. Nga pasti hon nonog jago siyan nasida. Nang itu tahiyak kamang kena. Molarong nama dok daung berarti nata ditinggal kelasi. Ya kidua wisi. Bagaimana membangun generasi yang unggul? Jadi nunga dua. Sadanai nama sian turpuhon. Bagaimana membangun generasi yang unggul? Senanglah orang yang bersinergi. Bersinergi. Bersinergi artinya bergabung. Lapon boy mangulon alarong arus positif dohot negatif ima sinergi. Dana tubuh dang boy hola nama dong ikun adong do o makna jalan dang boy holan o makna dong ikun adong do tong bapak na jadi na bersinergi do bapak na do o makna gawe tubuh ma dana so ni do nang keberhasilan naing dinggan berhasil di anak kotai harus mampu mendengar dari kiri kanan. Kalau di ayat kita ini tadi dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Artinya jangan suka menyela, jangan suka membantah. Bila seorang anak suka menyela dan suka membantah, saya agak ragu bagaimana dia bisa sukses. Bila seorang murid suka menyela gurunya atau membantah perkataan gurunya, saya ragu bagaimana dia bisa sukses. Prinsip hidup inilah sinergi. Kita tidak mampu berjuang hanya dengan diri kita sendiri. Kita hanya bisa berjuang dengan bantuan orang lain. Makanya terima orang lain dengan baik. Unang baik kulat dirim, unang pacagu-cagohon, unang merasa menjadi orang yang super power atau superhero. Tidak ada orang yang seperti itu. Kita ini diciptakan supaya bisa bersinergi. Jadi amanginang dokon songoni patuduh songoni dijebu. Ajarkan anak-anakmu itu supaya bisa saling menolong, saling membantu, saling mendengarkan dan saling menasehati. Tidak ada orang yang sukses dari dirinya sendiri, pasti karena orang lain. Ima hatan di dewa tadi kita dengan topik membangun generasi yang unggul. Marhiti turput tasadarion. Amin. Partang yang mahita. Oleh hati madiho oleh Tuhan, nunga hutangi kami hatami asima roham hamiak kanatoras ajari jala urupi mempersiapkan kayanak kon nami asal kebiak kayanak kon nadingkan nahasiai na marguna di rumah tangga nami, marguna di huriam, marguna dohot di negara di masyarakat nami. Tuhan saya unang ada kayanak kon nami on nagabi sampah masyarakat ala hurang pangatayon nami akan at oras alay pagpisuhi hami akan at oras ali Tuhan asa upagurang-gurang kami danai asa adong sepak kiyommu gabi dalam di pasu-pasu tubang tsunami do turiam. Mau lihat madiho di Tuhan ramoti sa luhut na ruas ni huriam narong di sektor sa satu saplonom nangakaruas ni huriam na mabigi jami tao na li Tuhan manangnya di dia pinasida asanggiat do nasida patupa hading ganon diaka pendidikan ni anak konna gabi duminggan na li Tuhan masa depan na. Mau lihat madiho na hurangan bisuk do kami molodak korongan nami atong lihat tot dimimian diganup kami oleh Tuhan asa tot dimima parbisui kami apa nama sa wadupi kami saya sama dosa nami nagudangi marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marid di mahita laos tapasah mapilihan. Godang dobe siguro anonim asatu
Tatangyak kuma pilihan na tapapungot tuhata martangyang mahita. Ali di mata amanami na di banuang hijang, podo haroroan ni sa luhut sileo-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasat kami masyan na nileon mituhami pilihan nami tuho, sa ijalo may kami uap na hutus di tulong. Pasupang sumay talaramoti, asa ko parhasi ang hami pilihanon, pati buluhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite ito dim, asa lam hutad dahami kurang ni Chileon mituhami, asa lam girgir hami madok mau deati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mangido mahita di tangyang alea manami. Alea manami na di benua kijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malo maneroham di benua tongon, songon na di benua kijang. Leon matuhami sadarion anguluan siapari. Sesa madusta nami, songon panisa nami, di dosa nidong nawardosa tuami. Unang hami tugiyo tupang junan, kalua mahami siyan pangago, ay horo na punara jaon, doho tagugun, ro di hasangapon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohan di Tuhan Yesus Kristus, olong ni rohan ni Dewata Ama, dohot persauran nito di perbuat ima, mangaramoti hamu sa luhut na. Amen.